Halo, apa kabar Bapak dan Ibu serta seluruh rekan-rekan media? Tentunya salam sehat untuk Anda dan selalu ingat akan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan juga jangan lupa untuk mencuci tangan. Dan kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara Soft Opening Nest Virtual Convention Center, virtual event pertama di dunia. Boleh kita berikan tepuk tangan dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali kali ini suatu kehormatan untuk saya berada di acara yang sangat istimewa. Perkenalkan saya Dilestari sebagai host Anda pada hari ini dan kali ini saya tidak sendiri. Di sebelah kiri saya ada Bapak Sugianto Husin sebagai CEO Nest Group Indonesia. Apa kabar Pak Sugi? Baik, Sehat ya Pak? sehat, 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 baik. puji Tuhan Tentunya sehat. di sebelah kanan saya juga ada Ibu Agustina Heni sebagai Banquet Manager Nest Virtual Convention Center. Mbak Heni apa kabar? Baik. Baik ya. Dan kali ini saya juga ingin menyapa kepada seluruh speakers yang telah hadir dan bergabung bersama kita. Baik, pada speakers yang pertama Bapak Andri dari Kementerian Kesehatan. Pak Andri apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak, gimana kabar? Alhamdulillah baik ya Pak, sehat selalu ya. Baik, Ya selanjutnya Mbak, saya juga ingin menyapa kepada speakers kita yang kedua yaitu Bapak Edi Mulyoto sebagai founder dari event organizer Empro. Pak Edi apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Baik, sehat selalu Pak Edi ya. Baik, selanjutnya kali ini kepada Bapak Tio Nugroho. Apa kabar Pak Tio selaku pengamat event dan juga presenter, ini senior saya nih. Pak Tio apa kabar? Halo Pak Tio, apa kabar? Baik, kita akan sekalian tes audio nih kali ini ya. Halo Pak Tio Nugroho, sebagai pengamat event dan presenter. Baik, tentunya sudah sama-sama bergabung bersama kita ya. Dan kita juga ucapkan apa kabar kepada seluruh rekan-rekan media yang telah bergabung tentunya di soft opening untuk Nest Virtual Convention Center. Nah, sebelum kita memulai acara yang sangat istimewa pada hari ini, kita akan chit-chat sedikit nih dengan Pak Sugi membahas tentang apa itu virtual event. Karena selama kita memasuki masa pandemi yang kurang lebih udah mau 1 tahun ya Pak Sugi ya, Iya, pandemi benar. masuk ke Indonesia. Dikit Event-event lebih banyak ke virtual, betul? Iya, ini dikit lagi 1 tahun ya. Dikit lagi 1 Ulang tahun. tahun ini COVID-nya. Betul sekali. Gimana caranya biar kita tetap terus bekerja, apalagi dengan adanya virtual event. Nah, boleh jelasin sedikit dong tentang virtual event itu apa? Oke, virtual event itu adalah sebuah acara yang tidak ada tatap muka fisik di sana, tapi digantikan oleh melalui online. Jadi tatap Betul. mukanya via online gitu. Jadi bisa melalui live conference, platform-platform online lainnya itu seperti itu, virtual event gitu. Oke, tentunya mungkin itu juga bisa menjadi alasan di balik kenapa membuat Nest Virtual Convention Center. Nah, kali ini saya persilakan Pak Sugi langsung untuk memberikan presentasinya kali ini. Kami persilakan Pak Sugi. Oke, terima kasih Bu Diana. Ya, kenapa sih kita bikin NVCC? Jadi kita bermula dari problem, dari sebuah masalah, sebenarnya nggak sebuah, jadi masalahnya itu dari satu pandemi gitu ya, terus kemudian berentet jadi banyak masalah begitu. Itu salah satunya itu adanya pembatasan sosial, kita udah tahu lah ya, di masa pandemi kita juga udah terlatih bagaimana kita membatasi diri untuk tidak berkumpul, tidak keluar rumah dan sebagainya. Terus kemudian ada protokol kesehatan juga yang di mana
dibatasin jam bukanya, sebuah mall atau, tempat-tempat rekreasi yang mesti ditutup dan sebagainya, kayak gitu. Terus kemudian ada pembatasan berpergian juga. Ya, jadi biasanya, suatu event itu ada pembicara yang dari luar negeri, misalnya dari luar negeri, datang ke Indonesia, kemudian mengadakan seminar, orang berkumpul, ya jadi nggak bisa karena ada pembatasan berpergian. Begitu juga kalau misalnya kita mau berpergian ke luar negeri, seperti itu. Nah, sekarang malah bukan luar negeri aja, kita dibatasin juga untuk ke luar kota, begitu. Tapi kendala-kendala penanganan pandemi seperti itu ya memang harus kita dukung ya, maksudnya untuk kendala itu bisa jadi hilang. Jadi pembatasan sosial itu harus kita dukung, protokol kesehatan juga, pembatasan berpergian oke gitu kan. Nah, tapi ada acara-acara yang tidak dapat dibatalkan, banyak. Contoh paling simpel ulang tahun, saya tiap tahun ulang tahun gitu. Anniversary tiap tahun anniversary begitu, itu simpelnya. Ada kalau misalnya event-event di corporate gitu ya, ada anniversary, ada gathering tiap tahun juga mesti harus dilaksanakan, atau misalnya ada summit, kumpul-kumpul untuk, skala besar begitu ya, yang biasanya tiap tahun diadakan offline gitu, ya sekarang nggak bisa gitu karena adanya pandemi. Nah, dari problem tersebut timbul solusi nih untuk kita bisa tetap mengadakan event, yaitu, live streaming. Live streaming itu konten video yang disiarkan secara langsung melalui internet. Jadi pakai video kamera, terus kemudian bisa juga pakai handphone, di-streaming-kan gitu. Mau di platform YouTube, platform, FB, dan lain-lain, misalnya IG kayak gitu. Itu salah satu solusi live streaming. Terus kemudian ada solusi lain, kalau live streaming kan satu arah nih gitu ya, paling baca komen dan sebagainya kayak gitu. Nah kalau live conference, itu bisa dua arah. Jadi misalnya meeting itu bisa tercover dengan live conference gitu. Jadi, bisa dua arah, bisa tiga arah, jadi enak nih kalau ada live conference, itu kita tinggal bikin, komposit gitu ya, komposit nanti seperti yang kita lakukan sekarang dengan media, ini live conference gitu. Jadi, pertemuan berbasis online melalui platform telekonferensi, seperti Zoom, seperti Google Meet, ya banyak ya live conference. Nah, ada juga yang dipadukan live streaming sama live conference gitu ya, dipadukan. Terus kemudian ada, skala lebih gede lagi gitu ya, itu webinar. Jadi kegiatan seminar yang dilakukan secara online dengan melibatkan pengunjung yang banyak, itu webinar. Jadi skalanya udah ribu begitu, itu biasanya baru pakai webinar. Jadi, biasanya satu arah baca, untuk, eee, ngobrol dua arahnya gitu atau membaca, komen dari si peserta gitu ya, itu dari chat-nya begitu ya. Nah, dari 3 itu, masih belum bisa meng-cover, kebutuhan event secara keseluruhan, gitu. Maksudnya gimana? Karena event itu sebetulnya kan MICE, meeting, incentive, convention, exhibition. Ya, jadi untuk meeting udah bisa tercover tadi dengan live conference gitu ya. Terus kemudian insentif yang biasanya harus ada perjalanan, kalau insentif kan, kegiatan event tapi dengan melibatkan, perjalanan di sana, insentif. Nah, kalau di situ itu udah bisa tercover karena tidak perlu melakukan perjalanan, tapi bisa melalui media online, sehingga masih bisa tercover tuh event-event seperti insentif. Terus kemudian, convention, itu masih bisa dikit-dikit ke-cover di webinar contoh. Jadi, atau live conference. Jadi live conference sama webinar, itu masih bisa meng-cover dikit-dikit untuk skala konvensi. Maksudnya gimana? Di skala konvensi itu udah besar, jadi, peserta, baik pesertanya, terus kemudian acaranya, itu udah besar. Maksudnya, di sana biasanya ada booth sponsor gitu ya, ada booth sponsor,
Terus kemudian di sana juga ada registrasi dan sebagainya. Nah itu nggak bisa tercover, bisanya tercover di event website. Jadi 3 tadi, live streaming, live conference, webinar gitu ya, plus 1 event website. Itu, untuk naruh exhibition-nya. Jadi bikin booth 3D, ditaruh di sebuah venue virtual, kemudian, kita kasih menu-menu di sana. Nah, di website tersebut, kemudian website tersebut diklik diklik diklik, kayak gitu. Jadi bisa ke direct ke live streaming-nya, bisa ke live conference-nya, ke webinarnya, atau ke exhibition-nya. Nah, tapi di event website itu pun kita udah pelajarin nih ya. Jadi di live streaming, live conference, webinar, event website kita udah compare-compare. Live streaming ada keunggulannya cepat, mudah, murah gitu ya. Live conference cepat, mudah, murah, tapi nggak lengkap gitu. Webinar cukup lengkap, kita masih bisa anggap dia cukup lengkap ya. Tapi di event website benar-benar lengkap gitu. Tapi nggak cepat, nggak mudah, nggak murah gitu loh. Karena melibatkan, ada live streaming, ada live conference, webinar, pembuatan desain booth, misalnya pembuatan desain venue misalnya, gitu. Nah, keterbatasan itu membawa event web itu ada, kita rangkum jadi 4 hambatan lah contoh. Hambatan pertama adalah event venue virtualnya mesti kita bikin dulu. Terus kemudian hambatan yang kedua, desain properti event-nya. Contoh, panggung, booth, help desk, banyak desain properti event mesti didesain dulu, dibuat dulu. Nah itu dari waktu sama cost itu gede banget tuh, gitu. Jadi waktu udah kemakan gitu ya, terus kemudian cost juga gitu. Terus materi event udah nggak mungkin bisa dihilangkan gitu kan. Materi event itu jadi misalnya ada foto yang mesti ditampilkan, link ke website mana yang mesti di refer gitu ya. Itu nggak bisa kita hilangkan gitu ya. Terus hambatan yang keempat, pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini untuk laporan. Jadi seberapa suksesnya event ini dan sebagainya. Nah, event web itu pengumpulan datanya jadi parsial-parsial. Jadi ada yang dari platform live conference-nya, ada yang dari platform live streaming-nya begitu ya. Nah, dengan hambatan-hambatan itu bagaimana nih? Bagaimana jika ada event venue virtual yang udah ada nih, lengkap dan siap. Semisal kita udah bikin event venue virtualnya, semisal nih. Terus kemudian ada desain properti event untuk dipilih. Jadi kita bikin misalnya ada pilihan untuk booth 1, 2, 3 kita pilih. Setelah pilih kemudian kita siapkan tim IT untuk plot itu desainnya, terus kemudian bisa beroperasi dengan baik. Diklik sini benar, ke sini benar, ke sini benar gitu ya. Prosesnya cepat, terus kemudian user friendly. Nah, terus kemudian kalau misalnya udah kayak gitu ya. Nah, nanti perlu tim organizer yang koordinasi materi. Jadi untuk koordinasi materinya, ini foto ini untuk ditaruh di booth ini, PDF ini adalah brosur untuk di booth ini gitu ya, atau di panggung mana gitu. Terus kemudian terdapat website perencanaan yang terintegrasi. Nah, semuanya tadi itu kita taruh di sebuah website supaya bisa ngebantu teman-teman yang mau merencanakan sebuah event virtual. Nah, bagaimana jika ada platform seperti itu? Makanya kita bikin NES Virtual Convention Center, begitu. Nah, untuk itu, jadi dari hambatan yang pertama tadi event venue virtualnya udah ada, kita bisa coret. Terus kemudian hambatan keduanya desain properti eventnya itu kita bisa coret karena udah disiapkan, tinggal pilih. Kemudian pengumpulan data. Pengumpulan datanya udah ada, jadi kita bikin sistem IT-nya, bisa report-nya itu kita bisa bikin sebuah laman web admin.
untuk bisa memonitor untuk semua ininya, datanya gitu ya. Untuk sewaktu-waktu si penyelenggara bisa monitor. Atau kalau misalnya dibutuhkan, data langsung dari tim IT kita, oh, untuk klik ini berapa banyak gitu ya, pengunjung ini berapa banyak hari ini, terus user ID ini apakah login atau tidak dan sebagainya itu bisa kayak gitu. Nah, berarti itu udah bisa diakomodir sama si NVCC. Nah, tinggal materi event yang, dikoordinasikan, dikumpulkan ke NVCC. Nah, itu aja tuh. Jadi ada 3 hambatan yang kita udah bisa hilangkan. Jadi prosesnya udah bisa cepat gitu. Untuk compatibility-nya, bisa ke semua device, baik tablet, desktop, maupun mobile. Nah, urutan-urutannya gitu ya, kita bikin, simple, mudah. Jadi 4 langkah aja dari planning, itu ngisi website, kita siapin website nvcc360.id untuk ngisi form perencanaan, untuk ngebantu penyelenggara, membuat perencanaan event gitu ya. Terus kemudian, setelah isi form, submit, budgeting, Henny akan kirim penawaran. Jadi Henny itu, ada Mbak Henny yang tadi itu, jadi, dia yang ngebantu untuk, setiap penyelenggara event untuk mau mengadakan acara di NVCC begitu. Terus kemudian composing. Composing itu bisa custom, baik desain maupun fitur. Jadi, desain-desain yang dipilih kalau misalnya belum cukup, masih bisa di-custom. Cuman ya tambahan, proses kerjanya jadi bertambah begitu. Terus kemudian terakhir adalah proses, mau 360 atau 3D web gitu. Itu langkah-langkah mudah pada waktu pemesanan NVCC. Kemudian untuk pra-event-nya, baik, jadi nggak cuman event-nya aja yang kita perhatikan, mulai dari pra-event-nya juga kita udah perhatikan. Baik invitation, jadi pada waktu event-nya sebelum mulai gitu ya, kita udah kirim invitation-nya ke siapa aja, kita list kayak gitu, itu bisa. Terus kemudian sistem registrasi kita udah siapkan. Jadi, sistem registrasinya mau custom seperti apa juga bisa. Terus kemudian mau dipergunakan, website tersebut untuk ticketing. Jadi, misalnya harus bayar dulu baru kemudian bisa sign in seperti itu bisa juga. Jadi pra-event-nya juga kita perhatikan, nggak hanya pra-event, jadi pra-event, event, terakhirnya itu post-event. Post-event-nya itu kita siapkan report. Jadi, penyelenggara bisa, kirim feedback survei gitu ya ke peserta, pengunjung yang datang, terus kemudian, ada pilihan real time report. Nah, real time report itu adalah si tim IT NVCC itu bisa memberikan data sewaktu-waktu. Jadi contoh berapa jumlah klik sih, yang mengunjungi booth ini kayak gitu. Itu kita bisa langsung sewaktu-waktu. Tapi kalau misalnya mau, misalnya di sebuah event itu pameran berhari-hari, tapi tiap hari mau dipantau sendiri. Jadi mau perlu dibikin sebuah web admin, itu jadi ada, perlu analytical report. Jadi sebuah laman web admin untuk bisa dibuka sewaktu-waktu sama si penyelenggara event. Baik penyelenggara event maupun si kliennya, berapa banyak dan sebagainya, apapun data yang dibutuhkan. Nah, dari pra-event sampai post-event, itu kita perhatikan di NVCC, itu kira-kira, kenapa sih si NVCC itu dibuat. Nah, ini terakhir adalah value proposition-nya, nilai manfaat si NVCC, itu banyak banget. Jadi mulai dari virtual event venue yang udah siap, desain yang siap, faster preparation process, isi planning, web admin page available, similar with offline event, attractive and responsive, user friendly, customizable, web administrator during event,
creative solution, report option, no boundaries. Maksudnya no boundaries dari mana aja gitu ya, kita bisa akses web tersebut, terus kemudian kita bisa explore, bisa merasakan experience-nya begitu, seperti offline event gitu ya, no boundaries lagi. Terus kemudian ada personal consultant-nya, jadi ada Henny-nya gitu ya, Henny yang akan bantu, yang akan assist dari awal sampai nanti proses selesai report udah diberikan. Terus manpower help option, jadi kalau misalnya ada live streaming, live conference, juga ada manpower yang bisa kita siapkan. Full hardware support, karena kita di NES Virtual Convention Center ini adalah bagian dari NES Group Indonesia, itu hardware seperti untuk live conference, live streaming, sound system, lighting, multimedia, itu udah lengkap. Jadi dengan segini nilai manfaatnya gitu ya, si NES Virtual Convention Center, kami harap itu tidak ada lagi halangan buat para teman pekerja event untuk menyelenggarakan event virtual yang lengkap begitu. Begitu kira-kira Bu Diana. Tentunya kalau misalnya bisa disimpulkan, NVCC ini bisa menjadi salah satu solusi untuk teman-teman pekerja event ataupun klien yang ingin tetap menjalankan event selama masa pandemi itu ya. Iya, betul. Baik, tentunya itulah dia. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol juga, dijelaskan juga lebih banyak lagi oleh Pak Sugi tentang online event dan juga NES Virtual Convention Center yang hadir untuk mempermudah dalam menyelenggarakan online event Anda. Nah, kali ini kita membahas tentang NES Virtual Convention Center. Tapi langsung dengan Mbak Henny. Mbak Henny, boleh dong kita juga dikasih tahu bagaimana sih poin-poin dan Mbak Henny itu tentunya kita perkenalkan terlebih dahulu ya. Mbak Henny ini sebagai Bangkit Manager NES Virtual Convention Center yang akan menjelaskan tentang web NVCC. Nah, boleh kasih tahu ke kita tentang si web NVCC 360.id-nya. Silakan Mbak Hen. Baik, terima kasih Mbak Dena. Mbak Dena kebetulan di sini saya punya presentation. Langsung saja saya mau tampilkan ya. Boleh. Kami persilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh dari website NES Virtual Convention Center. Jadi begitu bukan NES Virtual Convention Center, ini adalah page awalnya, kemudian di bawahnya itu nanti akan ada upcoming. Upcoming di sini maksudnya adalah berupa schedule. Jadi berupa jadwal dari event-event yang akan diselenggarakan di NVCC. Di sini juga sudah cukup lengkap seperti yang dilihat, sudah terdapat nama eventnya, kemudian tanggal berlangsungnya acara, di ruangan apa, dan kemudian detail dari acara tersebut. Kemudian di bawahnya nanti itu akan ada site plan. Site plan di sini itu sebagai blueprint dari gedung virtual NVCC sendiri. Kebetulan NVCC mempunyai 3 lantai, itu LG, G, dan UG. Masing-masing sudah terdapat seperti di LG itu ada 2 ballroom, kemudian di lantai ground itu ada beberapa meeting room dan juga lobby. Kemudian di upper ground itu ada hall yang sudah bisa dibagi beberapa sekat. Kemudian di bawahnya site plan, itu akan ada planning. Nah, di sini Bapak Ibu yang ingin merencanakan membuat event virtual di NVCC bisa mengisi form perencanaan di section planning ini. Saya akan jelaskan nanti untuk cara pengisiannya. Saya akan lanjut dulu untuk penjelasan website. Kemudian di bawahnya planning, itu ada virtual event solution. Di sini seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Sugi sebelumnya, ini adalah seperti alur dari sebelum sampai selesainya acara event. Jadi ada pra-event, kemudian event day-nya, dan setelah itu adalah post-event-nya. Jadi NVCC sudah sangat memikirkan bahkan dari sebelum event terjadi dan sampai event telah selesai. Kemudian di bawahnya Virtual Event Solution adalah ini ada beberapa service dari NVCC, itu ada Creative Solution, Feature Service, Custom Design, Technical Support, Responsive Design, dan Well Documented. Kemudian next di bawahnya
itu akan ada penjelasan tentang apa itu NVCC, kemudian alasan mengapa Bapak dan Ibu sekalian memilih NVCC sebagai platform dalam penyelenggaraan event virtual. Dan yang terakhir di paling bawah adalah galeri. Di sini akan ada video highlight dari event-event yang telah diselenggarakan di NVCC, Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian adalah FAQ di bawahnya atau frequently asked question. Di sini akan tersedia beberapa pertanyaan yang sering disampaikan dari para pekerja event ataupun dari klien langsung, seperti apa itu virtual event, kemudian berapa lama waktunya kira-kira. Nah, itu ketika diklik pertanyaannya nanti akan muncul untuk jawabannya. Kemudian di bawahnya FAQ adalah bagian kontak us. Jadi di sini sudah terdapat alamat email NES Virtual Convention Center, kemudian nomor yang dapat dihubungi official NVCC. Juga di sini akan ada beberapa button untuk sosial media kami. Jika diklik itu akan langsung mengarah ke sosial media tersebut. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan untuk cara pengisian formnya, form perencanaan itu ada di section planning. Baik Bapak Ibu, di NVCC sendiri kita memberikan 2 pilihan. Bapak Ibu bisa membuat event virtual itu dalam bentuk virtual reality 360 ataupun 3D web. Jadi di sini sudah disediakan juga contoh video seperti VR 360 itu bentuknya akan seperti apa, kemudian 3D web nanti bentuknya juga akan seperti apa. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu sudah menentukan event tersebut akan dibuat dalam bentuk apa, kemudian masuk ke dalam perincian pengisian form. Yang pertama adalah lobby area. Nah, di sini pun di setiap section nanti akan ada video tutorial untuk pengisian formulir tersebut jika Bapak Ibu masih kesulitan. Kemudian di dalam lobby area tersebut akan ada help desk. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tentukan button-button atau menu-menu apa saja yang akan Bapak Ibu tampilkan di dalam helpdesk ini. Di sini saya akan contohkan, saya memasukkan WhatsApp. Nah, nanti begitu diklik, ini adalah penempatan dari button WhatsApp tersebut. Kemudian di bawahnya helpdesk adalah information board. Di sini juga akan terdapat beberapa pilihan button. Di sini saya contohkan, saya memilih PDF. Kemudian di bawahnya information board adalah event board. Di sini adalah papan yang akan menjelaskan tentang event Bapak Ibu semua. Di sini juga ada beberapa pilihan button. Saya contoh pilih video. Kemudian yang terakhir dalam lobby area adalah gate. Nah, gate ini sebagai tampak depan dari lobby area ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti di situ akan ada help desk di tengah, kemudian di kanan kiri ada information board, dan di belakang meja help desk ada event board tersebut. Nah, ini contoh gate-nya. Di gate ini Bapak Ibu sekalian bisa mengisi untuk nama acara ataupun tema dari acara Bapak Ibu. Kemudian mungkin memasukkan logo-logo sponsor dari acara virtual Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini saya contohkan, saya memilih button video. Nah, untuk yang terakhir sebelum masuk ke pengisian jumlah ruangan adalah akan terdapat pilihan ceiling musik. Ceiling musik di sini maksudnya Bapak Ibu bisa memilih apakah ingin diputar lagu-lagu di area langit-langit ruangan virtual. Jika Bapak Ibu ingin ada ceiling musik, langsung saja tinggal diklik. Kalau misalkan tidak mau menggunakan ceiling musik, silahkan dibiarkan saja. Kemudian masuk ke pengisian jumlah ruangan. Di sini juga sama, akan ada video tutorial untuk cara pengisian jumlah ruangan. Nah, seperti yang sudah terlihat di sini NVCC menghadirkan beberapa pilihan jenis ruangan mulai dari eksibisi, main stage, meeting room, plenary, press conference room, breakout room, outdoor, dan juga foyer yang terakhir. Di sini saya contohkan, saya memilih exhibition, main stage, dan juga breakout room. Nah, di dalam masing-masing ruangan yang sudah Bapak Ibu pilih, itu akan terdapat beberapa desain booth ataupun stage. Contoh di dalam exhibition, itu akan ada booth tenan, booth sponsor, dan juga mini stage. Nah, di sini saya contohkan untuk booth tenannya akan terdapat 3 pilihan desain.
Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing, mau yang ukuran berapa, mau yang modelnya seperti apa. Nah, setelah ditentukan, Bapak Ibu tinggal klik di desain yang diinginkan. Di sini saya contohkan, saya memilih untuk butenannya yang 6x4. Nah, kemudian di bawahnya adalah untuk placement atau placing dari buttonnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, gambar boot yang hitam putih ini hanyalah ilustrasi untuk penempatan button ya. Jadi nanti penempatan buttonnya akan disesuaikan dengan desain boot yang sudah Bapak Ibu pilih. Ini saya contohkan, saya memilih PDF, video dan juga direct link sebagai button. Nah, setelah Bapak Ibu sudah menentukan button apa saja yang diinginkan, bisa dimasukkan total jumlahnya juga di kolom di bawahnya jumlah boot. Di sini saya contohkan, saya memilih untuk butena 20. Baik, setelah itu akan ada booth sponsor. Booth sponsor di sini biasanya akan jauh lebih besar Bapak Ibu ukurannya daripada butenan. Di sini juga akan terdapat 3 pilihan desain. Bisa dipilih juga sesuai dengan kebutuhan. Saya memilih untuk ukuran 6x4. Kemudian untuk buttonnya, pilihan buttonnya masih sama seperti yang di butenan. Saya memilih untuk PDF, video dan juga direct link. Namun kali ini saya memasukkan jumlahnya 6 untuk booth sponsor. Nah, kemudian di sini ada untuk mini stage, cuma kita di sini nggak pilih untuk mini stage dalam exhibition ya. Saya langsung next ke pilihan ruangan selanjutnya adalah main stage room. Nah, untuk main stage sendiri juga sama, akan terdapat 3 pilihan desain dan juga berbeda ukurannya untuk masing-masing desain. Kemudian di sini saya memilih main stage dengan ukuran 15x6. Nah, untuk di bawahnya juga sama, ini hanya sebagai placing atau placement dari buttonnya. Untuk pilihan button pun juga masih sama Bapak Ibu. Di sini saya coba contohkan, saya memilih PDF dan foto. Nah, setelah sudah memilih button, untuk di pilihan main stage, itu akan terdapat option lagi, seperti sama mau ada siling musik atau tidak. Dan yang kedua terakhir adalah live conference ataupun live streaming. Maksudnya di sini jika Bapak Ibu ingin mengadakan conference ataupun streaming di dalam main stage tersebut, Bapak Ibu tinggal klik di kolom conference ataupun streamingnya, kemudian memasukkan jumlahnya. Seperti contoh misalkan tadi saya pilih untuk booth sponsornya ada 6. Nah, saya dari 6-6-nya booth sponsor tersebut semuanya ingin ada streaming. Berarti saya klik di streaming. Kemudian saya masukkan jumlahnya 6. Seperti itu kira-kira. Baik, untuk pilihan ruangan selanjutnya adalah breakout room. Nah, untuk breakout room sendiri, ini hanya ada 1 pilihan desain dengan ukuran 12x4. Nah, di sini saya klik, saya pilih, kemudian saya pilih untuk buttonnya adalah foto dan juga video. Kemudian untuk pilihan di bawahnya itu masih sama, ada live conference ataupun streaming. Nah, untuk di breakout room sendiri, kita memang tidak memasukkan untuk pilihan siling musik, karena biasanya kalau untuk breakout room itu kan akan seperti pertemuan ya, akan ada orang yang menjelaskan, kemudian ada audiensnya. Jadi kayaknya kalau misalkan untuk memasukkan siling musik mungkin kurang cocok di dalam breakout room. Kemudian setelah pengisian jumlah ruangan selesai, pilihan selanjutnya Bapak Ibu diwajibkan untuk memilih report. Nah, report di sini seperti yang sudah tadi Bapak Sugi jelaskan, kita menghadirkan 3 pilihan report, yaitu pertama real time report, analytical report, dan juga feedback survey. Saya contohkan, saya di sini memilih real time report ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang terakhir itu adalah pengisian data. Data ini sendiri akan dibagi menjadi 2, yaitu data event dan juga data diri. Jadi untuk data event itu nanti akan Bapak Ibu perlu memasukkan nama eventnya. Misalkan saya contohkan di sini adalah nama eventnya MVCC. Kemudian tanggal berlangsungnya event, saya contohkan tanggalnya hari ini di tanggal 22 Januari 2021. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengisian data diri.
Data di sini Bapak Ibu diminta untuk memasukkan nama. Di sini saya contohkan memasukkan nama saya Heni. Kemudian untuk nama perusahaan Bapak Ibu sekalian, saya contohkan di sini saya memasukkan nama perusahaan saya NVCC. Kemudian alamat email. Nah, untuk alamat email ini sendiri Bapak Ibu bisa memasukkan alamat email pribadi ataupun alamat email perusahaan. Di sini saya contohkan saya memasukkan alamat email NVCC yaitu nvcc360@gmail.com. Nah, setelah email yang sudah terisi, yang terakhir adalah nomor WhatsApp atau kontak yang dapat dihubungi. Jadi di sini saya coba contoh masukkan nomor official NVCC itu di 0812 8480 7637. Nah, karena semua sudah lengkap nih Bapak Ibu, mulai dari tadi lobby area sudah dipilih, jumlah ruangan sudah, reportnya sudah, data diri dan data event juga sudah diisi. Yang langkah terakhir adalah Bapak Ibu harus mengklik tombol submit yang ada di bawah dari section data diri ini. Karena kalau Bapak Ibu nggak klik submit, nanti perencanaan yang sudah Bapak Ibu isi itu tidak akan diterima oleh saya dan saya tidak dapat untuk memproses dengan segera. Jika Bapak Ibu sudah mengklik submit, nanti akan ada tulisan berwarna hijau ini di kanan atas. Itu tandanya perencanaan Bapak Ibu sudah berhasil terkirim ke alamat email NVCC. Sekian Mbak, terima kasih. Oke, sebentar. Kalau bisa dibilang ini dilihat dari websitenya saja, kita sudah seperti diajak masuk ke aplikasi belanja online. Apa Betul yang kita sekali. butuhkan, misalnya Mirip ya, kita 11-12 benar, ya Mbak. dan sangat mudah, Nggak iya bisa. kan Pak Sugi? Dan tentunya ini sangat mudah karena kan nggak perlu waktu lama juga. Malahan tadi Iya. sudah sampai bawah semua terisi, formulirnya langsung submit. Betul. Waduh, Nanti oke. saya akan kirim langsung penawaran harganya segera. Oh Begitu langsung sudah loh nanti disubmit. penawaran harganya itu yang paling penting tentunya untuk semua pekerja event dan juga untuk klien-klien ya. Jadi yang pasti kali ini untuk Anda silakan terlebih dahulu nanti lihat-lihat dulu websitenya tentunya dinas360.id betul? Betul. Nanti di situ Anda bisa lihat mau seperti apa stage-nya atau misalnya nanti mau bikin acara exhibition tinggal dipilih mau apa saja yang belanjanya. Nanti tinggal hubungi Mbak Heni untuk budgeting begitu ya. Iya, betul sekali. Oke, tentunya kali ini juga sudah kasih tahu bagaimana caranya, langkah-langkahnya. Nah, kali ini boleh nggak sih kita diajak untuk virtual tour-nya nih? Boleh banget Mbak, kebetulan aku sudah siapkan di Wow. sini untuk virtual tour 360. Virtual Jadi tour 360. iya, aku mau ajak keliling-keliling di gedung virtual NVCC itu Oke. seperti apa sih? Siap. Gitu. Silakan Mbak Hen. Baik Bapak Ibu, ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berkeliling di gedung virtual NVCC. Ini adalah tampak outdoor ya, tampak depan dari gedung NVCC. Jadi yang seperti yang bisa Bapak Ibu lihat, kami sudah merancang gedung NVCC sedemikian rupa dan sampai sedetail ini supaya benar-benar mirip seperti aslinya. Jadi Bapak Ibu dapat merasakan experience yang real seperti nyata, seperti itu. Nah, ini adalah area taman dari gedung luar NVCC. Sekarang mari kita coba masuk ke dalam lobi. Dan ini tampak depannya akan ada tulisan Nes Virtual Convention Center. Sekarang kita coba masuk ke dalam lobinya lagi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan lobi dari NVCC. Sekarang coba kita maju untuk melihat lebih lanjut lobinya seperti apa. Nah, ini adalah ada eskalator di kiri kanan. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, untuk lobby NVCC itu terdapat di lantai ground. Jadi akan ada satu lantai di bawah ini dan juga akan ada satu lantai di atas ground. Sekarang mari coba kita melihat ke dalam ballroom. Kita mempunyai 2 ballroom Bapak Ibu sekalian. Itu yang terdapat di LG atau lower ground. Nah, ini adalah foyer dari setelah masuk lobi menuju ke ballroomnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kanan kiri dinding ini sebenarnya adalah meeting room. Jadi dalamnya itu adalah meeting room yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu juga. Nah, ini kita sudah sampai di ballroom Velvet. Mari kita turun dan kita lihat. Nah, ini bentuk foyer atau ruangan depan dari ballroom Velvet tersebut. Kita coba lihat secara menyeluruh. Baik, jadi cukup luas ya Bapak Ibu ya untuk foyer dari ballroomnya sendiri.
Dan sekarang mari coba kita masuk dan intip ballroom-nya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, ini bentuk dalam dari ballroom velvet cukup sangat luas dan juga cukup megah ya Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar kita sudah prepare sampai membuat ke lampu-lampunya, sampai ke dekorasi-dekorasi dinding, bahkan sampai ke karpet-karpetnya pun itu seperti nyata. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ke The Nest Theater atau plenary hall dari NVCC. Nah, ini adalah bentuk teater atau plenary hall dari NVCC. Jadi sudah cukup mirip seperti aslinya, sudah ada bangku-bangku penonton, kemudian stage-nya yang begitu megah dan mewah dan besar juga. Sekarang coba mari kita bisa maju mungkin melihat lebih dekat ke stage-nya. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah bentuk stage dari NVCC. Terlihat sudah sangat aslinya, bahkan sampai ke tangga-tangganya juga kita sudah buat. Baik, sekarang mari coba kita lihat ke area hall ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah area hall dari NVCC yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi di websitenya di bagian side plan. Untuk hall ini itu terdapat di lantai 3, yaitu di lantai upper ground. Nah, ini adalah bentuk koridor atau foyer depan dari hall yang ada di NVCC. Mari sekarang kita Bapak Ibu kita masuk, kita coba lihat ke dalam. Nah, ini adalah bentuk hall-nya, terlihat masih luas dan juga mewah ya Bapak Ibu. Nah, jadi sekian Mbak untuk virtual tour 360 dari NVCC ini. Oke, jadi sebenarnya Mbak Hen, PSBB bukanlah hambatan ya, karena kita bisa lihat Betul. langsung ya kan, Iya. ini real banget. Kita seperti diajak ke salah satu gedung yang sangat besar, megah, mewah, dan lengkap. Sepertinya semua setuju ya kalau misalnya kita mengadakan event di sana karena venue-nya sudah sangat lengkap. Iya, Betul, karena betul memang gitu ya. Terima Iya. kasih Bu Oh ya, Diana. sama-sama. Karena memang kita buat NVCC itu Heeh. inginnya benar-benar semua pengunjung ataupun Mm-mm. para pekerja event tuh Mm-mm. benar-benar merasakan real experience-nya Mbak. Bisa Benar. jalan-jalan tadi ngadep Betul. kiri kanan, serong kiri Benar. gitu. Jadi sebenarnya untuk Bapak dan Ibu karena ini 360 bisa lihat ke atas, ke bawah, lihat leveling, lihat karpet, lihat lighting dan semuanya tuh terlihat seperti betul-betul realita atau real banget ya. Iya, betul. Nah, berarti setelah mengisi formulir kurang lebih kira-kira berapa lama atau berapa cepat atau berapa hari sih sampai menuju ke budgeting atau dan yang lainnya? Baik, Mbak Di, untuk Heeh. dari timeline-nya, Benar. alur waktunya Mm-mm. itu adalah 14 hari kerja. 14 hari kerja ini Mm-mm. maksudnya adalah dari saya dan juga tim sudah menerima seluruh materi yang dibutuhkan. Oke. Nah, materi ini tuh maksudnya apa? Materi ini adalah isi dari button-button yang tadi kita sudah contohkan untuk Dan pengisian sudah form. diisi ya. Ya, itu ada PDF, ada Betul. video, kemudian Oke. direct link dan lain-lain. Nah, itu adalah berisi materi kan, Mbak. Nah, Oke. kayak contoh misalkan Bapak Ibu ingin memilih button video, Mm-mm. kemudian ingin menampilkan video company profile dari Betul. perusahaan tersebut. Mm-mm. Nah, itu adalah bisa dimasukkan ke button video. Nah, itu maksudnya materinya adalah di situ. Oke, berarti Bapak Ibu nggak usah lagi berpikir, aduh aku mau bikin event kira-kira berapa bulan persiapan ya. Nah, ini cukup dari pengisian formulir, terus materi tentunya yang dari Anda apabila sudah dilengkapi kurang lebih 14 hari kerja. Mudah-mudahan sih lebih cepat dari itu, siapa tahu lebih bisa ya. Lebih bisa, Mbak. Oh oke, boleh tepuk tangan untuk Nest Virtual Convention Center dimanapun Anda berada. Oke, tentunya tadi kita sudah bahas tentang virtual tour-nya nih Mbak Hen. Gimana kalau sekarang kita diajak untuk melihat simulasi eventnya, boleh ya? Boleh Oke. banget. Jadi aku udah siapin juga di sini Oke. untuk resultnya. Oke, hasil Dari- dari semua yang tadi kita sudah Betul, isi ya, betul. silakan. Oke, Bapak Ibu semua, ini saya mau memperlihatkan kepada Bapak Ibu, ini adalah contoh dari contoh kasus ya, dan dari result yang sudah tadi saya isi pada saat pengisian form. Nah, ini adalah area lobbynya. Tadi saya memilih ada help desk, kemudian ada event board dan juga information board serta gate.
Nah, kita bisa lihat tadi saya memilih untuk button WhatsApp, hanya button WhatsApp di helpdesk. Di sini sudah ditampilkan button WhatsApp-nya. Kemudian tadi di information board yang kiri kanan, saya memilih untuk materi PDF. Di sini juga sudah ditampilkan untuk materi PDF-nya. Oke, kemudian di event board. Nah, tadi saya memilih untuk buttonnya adalah video, juga sudah ditampilkan. Dan juga untuk gate, itu juga tadi saya memilih video. Nah, setelah Bapak Ibu lihat lobby area yang sudah cukup lengkap, kita coba masuk ke dalam exhibition-nya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh booth-booth yang tadi sudah saya pilih pada saat pengisian form. Di sini terdapat booth tenan dan booth sponsor. Tadi saya memilih untuk booth tenan sejumlah 20. Di sini sudah dihadirkan 20 booth tenan dan juga button-button yang tadi sudah saya pilih. Mari kita lihat lebih jelas ke dalam booth tenannya. Nah, tadi buttonnya saya pilih 3, yaitu PDF, video, dan juga direct link. Di sini sudah langsung di placing, jadi seperti plug and play nih Mbak. Betul. Nah, kemudian tadi booth sponsor saya memilih jumlahnya ada 6 dengan 3 button yang sama, yaitu video, direct link, dan juga PDF. Nah, untuk logo Bapak Ibu sekalian, misalkan ada dari company A ingin pesan booth sponsor, kemudian saya ingin tampilkan untuk logo perusahaannya, itu sangat bisa sekali di sini, Mbak. Nah, kemudian tadi selain exhibition, saya juga memilih untuk ruangannya adalah main stage. Kita bisa lihat untuk di pilihan main stage. Nah, ini adalah bentuk ruangan main stage tadi yang sudah saya pilih. Saya sudah pilih untuk stage-nya dengan ukuran 15x6 dan juga 3 pilihan button. Dan juga tadi di main stage saya pilih untuk live conference dan live streaming. Jadi untuk live conference dan live streamingnya Bapak Ibu sekalian bisa memasukkan di button video ini. Jadi misalkan Bapak Ibu ada video streaming yang ingin ditampilkan, itu bisa dimasukkan ke dalam button video. Begitu diklik, dia akan langsung menampilkan video tersebut. Nah, kemudian setelah main stage room, saya juga tadi memilih breakout room. Nah, ini contoh pilihan breakout room yang sudah ada stage-nya ya, Mbak. Nah, ini tadi buttonnya ada 2, yaitu foto dan juga video. Untuk live conference dan live streaming sama, untuk di breakout room masih bisa. Jadi dimasukkannya ke dalam button video ini, Mbak. Mari coba kita lihat sekeliling ruangannya ya. Jadi benar-benar real, ada audiensnya, kemudian ada hostnya, kemudian ada pembicaranya nanti misalkan. Seperti itu. Jadi begitu Mbak untuk contoh kasusnya. Contoh kasus atau kita lihat langsung simulasi untuk event yang sedang berjalan ya. Betul Ini kurang sekali. saya, harusnya saya lagi jalan-jalan di foyer area situ ya. Iya. Oke, jadi pokoknya lengkap sekali untuk Anda, seluruh klien juga akan mempermudah ya. Kalau misalnya kan biasanya jadi kita punya bayangan dulu nih Mbak Hen, betul nggak sih? Kita kalau Betul. misalnya mau nyimpen logo di situ bagus nggak? Oh bagus. Atau saya mungkin mau booth yang seperti ini, wah kegedean nih mau lebih kecil. Langsung terpampang nyata di sana ya. Betul sekali. Waduh, pokoknya tanggapan saya sih kali ini berarti lebih mudah dan yang pasti lebih cepat juga ya. Dimulai dari kita mengisi formulir tadi di websitenya, kalau misalnya mau lihat kursor atas, bawah, kiri, kanan karena ini 360 dan tentunya mudah-mudahan lebih cepat juga untuk hasil jadinya gitu ya Mbak. Iya, hanya 14 hari Oh, saja. 14 hari. Oke, itulah dia tentunya ya. Kita sudah lihat bagaimana presentasinya dari Mbak Heni dan juga tadi juga sudah banyak informasi kita dari Pak Sugi. Dan kali ini saatnya kita sama-sama mendengar tanggapan dari teman-teman kita KOL yang sudah bergabung dari acara tadi mulai berlangsung. Kali ini saya minta tanggapan pertama terlebih dahulu kepada Bapak Andri dari Kemenkes. Nah, kami persilahkan Pak Andri untuk memberikan tanggapannya nih Pak tentang soft opening dari NES Virtual Convention Center. Silakan Pak. Terima kasih Mbak wawancara Pak Sugi dan Mbak Heni tadi. Terima kasih Saya Pak. pikir ini merupakan solusi yang cukup bagus. Bapak mohon maaf boleh agak keras suaranya sedikit. Terima kasih Pak. Ya, sekarang sudah jelas Pak? Ah, sudah jelas Pak. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Mbak Heni, Pak Sugi juga. Sama-sama Pak, terima kasih juga udah hadir. Ya, saya pikir ini merupakan solusi yang cukup bermanfaat juga di tengah kondisi pandemi global saat ini. Kita tahu lah bahwa saat ini kan
kita di seluruh dunia ya, mungkin bukan di Indonesia saja, kita menghadapi pandemi yang memang pandeminya ini mengharuskan kita untuk menjaga jarak dan untuk berbagai kegiatan itu dibatasi terhadap jumlah atau kapasitas orang. Dan dengan adanya NVCC ini mungkin merupakan solusi baru. Saya sebenarnya juga belum pernah melihat nih hal-hal seperti ini. Maksudnya di tengah kondisi saat ini belum ada penawaran-penawaran ataupun yang masuk ke kami terkait dengan kegiatan yang berupa virtual ini yang ditawarkan oleh NVCC ini. Saya pikir kalau untuk di level kita, di level pemerintahan, government, di pemerintahan itu sebenarnya kita juga cukup banyak. Memang di tahun lalu kita banyak juga event-event yang berskala besar yang melibatkan tadi yang disampaikan Mbak Heni, ada booth-booth seperti itu. Kita untuk di Kementerian Kesehatan sendiri kita punya namanya seperti Hari Kesehatan Nasional, dan itu nanti ada namanya Edu Health Fair, pameran pendidikan kesehatan, terus pameran kesehatan. Nah, persis sih sebenarnya memang kalau secara kegiatan yang bersifatnya offline itu memang persis seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Heni ya, tadi persis seperti itu kita konsepnya. Cuman memang ini kan kita dibatasi oleh ruang-ruang gerak ya saat ini, jadi memang saya pikir ini solusi yang bagus juga buat kami di kementerian, khususnya di Kementerian Kesehatan. Kalau mungkin nanti kita ke depannya bisa kerjasama juga nih Mbak Heni, Pak Sugi ya. Banget Mudah-mudahan Pak, siap. karena memang kita memang event-event kita banyak juga. Kita tahu lah bahwa di government itu banyak event-event ya kan, seperti pameran dan seperti mungkin kegiatan meeting kecil juga kita juga cukup banyak. Saat ini kita banyak kegiatan untuk menyusun laporan keuangan kementerian, karena memang ini sudah di tahun 2021 kita mempersiapkan laporan keuangan tahun 2020 yang biasanya kita adakan secara offline, karena memang ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan juga secara online. Tapi memang kondisinya yang memang memaksa kita untuk melakukan secara online. Saya pikir saya memberikan appreciate juga. Terima kasih sudah diundang ke soft opening NVCC ini. Mudah-mudahan kedepannya mungkin kita bisa dapat informasi yang lebih utuh lagi ya, Mbak Eni ya. Mungkin ini kan kita secara virtual ya, mungkin nanti kita bisa ada seperti minta company profile-nya. Nanti kita juga perlu mempelajari lagi tadi yang disampaikan Mbak Eni, karena kita juga masih baru. Mungkin nanti gimana cara kita untuk mempersiapkan suatu event secara virtual, kita perlu dikasih tutorial juga kepada tim-tim kami yang ada di lingkungan Kementerian Kesehatan. Sekali lagi kami ucapkan makasih, itu mungkin ini jadi solusi baru buat kami di government, di kementerian. Mudah-mudahan bisa kita cobalah suatu saat nanti event-event seperti ini, dan minta bantuan juga mungkin dari NVCC bisa membantu event-event kami di kementerian. Mungkin itu Mbak Eni ya. Sama-sama Pak, saya juga terima kasih Bapak sudah mau hadir. Berarti Makasih, Pak ini Andri. bisa dibilang lampu hijau nih ya kan Pak Iya. Andri dari Kementerian Kesehatan dan juga dari teman-teman government ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Andri dari Kementerian Kesehatan untuk tanggapannya. Baik, kali ini kita akan langsung berlanjut ke Bapak Edi Mulyoto yang kali ini juga sama-sama telah bergabung bersama kita. Bapak Edi Mulyoto selaku founder IOM Pro. Nah, halo Pak Edi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Pak Edi, silakan langsung tanggapannya nih Pak tentang soft opening Nes Virtual Convention Center ini. Silakan Pak. Ya, makasih Mbak MC. Terima kasih Mbak Sugi, Pak Sugi, Mbak Heni yang sudah mengundang saya untuk sebagai pembicara di sini. Sama-sama, Pak. Ya, saya selaku pelaku aktif dunia event, IO lah istilahnya, merasa memang ini udah waktunya. Kita nih di dunia event ini saat ini seperti dipaksa untuk kita shifting ke teknologi. Kalau boleh flashback sedikit, memang masalah teknologi di Indonesia ini sangat tertinggal kan dibanding kawasan negara ASEAN, misalkan Asia Tenggara lah. Sebagai contoh saya bilang masalah kalau soal promotor event, tiketing online kita ini boleh dibilang belum lama berlangsung dengan adanya perusahaan tiket online. Yang mana sebelumnya kalau sama-sama tahu kita dulu masih model dengan Ibu Dipioka atau Mahakamka dengan sifatnya kita
penukaran voucher dan sebagainya. Sementara di 2000 awal di negara-negara tetangga itu teknologi itu sudah elaborasi dengan event itu sendiri gitu loh. Jadi kegiatan-kegiatan mereka sudah sangat disupport oleh namanya IT support-nya. Karena memang dari sisi kalau pandangan saya IT support itu adalah sangat bisa mendukung, mengefisienkan atau membuat sebuah contohnya ke hal yang sifatnya sensitif adalah report, data valid dan sebagainya itu sangat-sangat memadai sekali dengan adanya IT support. Jadi tidak ada namanya direkap ulang atau macam-macam lah gitu. Jadi teknologi yang sekarang terjadi di Indonesia perkembangannya ini udah boleh dibilang di dunia event khususnya memang tidak sejalan dengan misalkan di dunia games yang anak milenial sekarang ini sudah sangat familiar dengan namanya teknologi gitu loh. Jadi kalau untuk di dunia event bersentuhan dengan teknologi boleh dibilang masih sangat-sangat minim gitu. Jadi kalau saya lihat dengan tadi presentasinya dengan ide yang membuat konvensi virtual convention exhibition ini memang menjadi salah satu solusi buat kita untuk bisa mengakomodir kebutuhan klien yang terkendala karena pandemi saat ini. Jadi dengan adanya platform yang dibuat seperti ini memang menjadi salah satu media alternatif bagi kita supaya kita juga bisa merangkul pihak-pihak klien atau bisa mensponsori event kita atau bisa mengendorse event kita dengan menampilkan logo-logo mereka di platform yang kita punya sendiri, bukan dari platform yang sudah ada, misalkan YouTube atau IG ataupun Facebook, yang mana kita boleh dibilang regulasinya tidak bisa menampilkan logo-logo itu. Gitu. Jadi ini salah satu jalan keluar bagi teman-teman kita di dunia event untuk bisa mengaplikasikan platform atau cara ini menjadi sebuah jalan keluar. Walaupun memang tidak sepenuhnya bisa menjadi jalan keluar bagi teman-teman yang lain, gitu. Karena tentunya dengan kegiatan ini ada pengurangan SDM pasti karena tidak ada pekerjaannya boleh dibilang lebih banyak yang dihilangkan. Tentunya itu juga salah satu harus kita pikirkan. Terus kedua adalah kendala di kita ini lebih ke masalah memang kita akui di Indonesia ini tidak ada internet yang stabil. Itu satu hal. Itu PR banget buat kita yang memang mau menjalankan bisnis virtual event gitu. Karena signal itu salah satu alat utamanya. Jangan sampai ke end usernya itu terkendala karena signalnya yang sangat rendah, yang banyaklah kita akui bahwa hanya berapa spot aja di kita di Indonesia yang memang boleh dibilang stabil atau mereka menggunakan misalkan produk jasa yang menawarkan kabel TV yang ada including dengan internetnya. Tapi boleh dibilang kan hampir sebagian besar masyarakat kita ini boleh dibilang tidak menggunakan itu. Itu satu PR kita adalah end usernya harus menerima apa yang kita tampilkan di sini itu sesuai dengan apa yang kita kirimkan. Gitu kan? Itu yang harus diterima oleh si end user. Jangan sampai mereka komplain karena mereka tanda kutip ketidakpahaman mereka tentang bagaimana itu namanya transfer data atau apapun itu menjadi komplain mereka atau klien kita. Kadang-kadang klien kita juga mohon maaf nih banyak juga yang masih gagap teknologi. Itu yang harus dijelaskan ke mereka bahwa ini bukan disalah di kita karena saya yakin mungkin dengan kondisi yang perusahaan dari Pak Sugi ini pasti bandwidth atau apanya dedicated dari signal udah pasti oke. Jadi pasti upload itu sinyal tak masalah. Tapi kembali lagi ke penerima nih. Penerima ini dengan kondisi mungkin saya agak sedikit kasih masukan mungkin konten atau sifatnya tadi platform tadi dibuat dengan 3D dengan 60 dan sebagainya. Concern saya hanya masalah ini data yang diangkat besar ya. Data yang diangkat besar sampai ke end user ini akan loadingnya berapa lama karena signal dia misalkan. Ini contoh ini salah satu. Karena jangan sampai apa yang kita bisa bilang sama klien di kita oke Pak gitu, tapi diterima di pihak Bapak kan macam-macam titik lokasi mereka dengan macam-macam medianya gitu loh, dengan macam-macam daerah dan kekuatan sinyalnya. Itu juga menjadi salah satu concern, jangan sampai itu menjadi salah satu masalah buat kita nih yang menjalankan ini gitu. Jadi selamat sekali lagi kalau
Kalau dari saya lihat ini salah satu trigger buat teman-teman yang lain bahwa kita jangan nyerah dengan kondisi ini. Jadi jalankanlah usaha kita dengan segala macam cara karena memang kita dipaksa sekarang untuk melakukan perubahan. Gitu, Pak Sugi. Terima kasih, Mbak MC. Terima kasih Pak. Terima Makasih, kasih Baik, Pak Edi. Pak. kami ucapkan tentunya terima kasih banyak kepada Bapak Edi selaku founder IOM Pro. Sehat-sehat selalu Pak Edi. Tentunya kita juga terima semua masukannya ya Pak Sugi dan juga untuk Mbak Heni. Baik, terima kasih banyak Pak Edi. Nah, kali ini kita akan langsung menuju ke KOL berikutnya yaitu Bapak Tio Nugroho sebagai pengamat event untuk memberikan tanggapannya. Ini bukan hanya pengamat event ya, tapi juga aktor iya, presenter TV juga iya, pokoknya lengkap ya. Mas Tio apa Lengkap ya kabar? pokoknya. Lengkap ini betul. Pak Tio. Baik, selamat siang, selamat siang. Siang Siang Mas Pak Tio. Tio. Ya, terima kasih ini diundang di acara yang luar biasa. Sekali lagi saya mengucapkan ya selamat atas launching dari NES Virtual Convention Center. Terima kasih Ini Pak. satu hal yang luar biasa. Selamat Pak Sugi, Bu Heni, Ya, terima Terima kasih kasih, Diana Pak. ya. Pak. Sukses semoga untuk NVCC. Kalau tadi dari saya sudah dijawab semua ya sama Pak Andri dan Pak Edi. Selamat siang Pak Andri, Pak Edi. Ya, sebagai pelaku seni, pekerja seni dan juga yang terlibat dalam berbagai macam event. Ini buat saya ini merupakan sebuah terobosan yang cukup bagus ya. Pembatasan dalam pandemi ini membuat kadang-kadang pekerja seni atau masyarakat tuh stres. Di rumah terus, gak bisa ngapa-ngapain, tapi kita tadi melihat bagaimana apa yang diberikan atau penjelasan diberikan oleh Pak Sugi dan Ibu Heni tadi luar biasa. Ini seperti satu hal baru untuk kami, untuk masyarakat bisa menyelenggarakan event dengan tidak perlu lagi takut akan jaga jarak, kemudian mencuci tangan, pakai masker, atau pembatasan-pembatasan lainnya. Jadi kreativitas di sini bisa dikurangi dengan adanya hadirnya NES Virtual Convention Center. Hanya saja memang seperti yang Pak Edi tadi katakan, saya setuju, bandwidth dan juga sinyal ini penting banget, karena tentunya itu akan tergantung dari dua hal itu. Ketika kita sudah merencanakan banyak hal sesuai dengan keinginan kita, tapi ketika bandwidth-nya drop atau kurang, itu tampaknya akan merusak apa yang sudah kita inginkan sebagai seorang penyelenggara ataupun sebagai penikmat acara. Nah, ini mungkin menjadi satu PR yang mungkin harus dipertimbangkan. Tapi secara keseluruhan, ini experience. Saya kalau melihat sebuah event, saya datang ke berbagai macam event, musik, seminar atau apapun, saya selalu berpikir adalah experience. Dan saya rasa NES Virtual Convention Center ini akan memberikan new experience untuk kita semua. Dan kita berharap sukses terus ya Pak Sugi, Bu Heni. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Berhenti untuk terus berkarya dengan segala Pasti Pak, pandemi ini. pasti. Terima kasih sudah hadir untuk Indonesia. Dan ini Terima kasih Pak. buat saya belum pernah ya saya melihat ini ada di Indonesia. Semoga ini menjadi satu batu loncatan dan juga semangat baru untuk kami pekerja seni untuk terus berkarya meskipun tidak bertemu bertatap muka langsung, tapi kita bisa memberikan hiburan atau memberikan informasi, memberikan sebuah hal baru untuk masyarakat Indonesia. Salam sehat dari saya untuk semuanya. Sekali lagi sukses untuk soft launching dari NES Virtual Convention Center. Terima kasih Pak. Terima kasih, Sukses juga buat Pak. Pak Tio. Baik, tentunya terima kasih banyak Mas Tio Nugroho selaku pengamat event, selaku presenter TV, selaku DJ. Mungkin sekarang udah nggak DJ dulu ya. Dan tentunya doa kita juga untuk semua pekerja seni, mudah-mudahan dengan adanya NES Virtual Convention Center ini jadi lebih banyak pekerjaan lagi tentunya walaupun masa pandemik tetap berlangsung ya. Oke, baik, tentunya untuk rekan-rekan KOL jangan dulu kemana-mana karena nanti juga akan ada beberapa rekan-rekan media yang akan langsung bertanya. Baik itu kepada KOL dan juga kepada Pak Sugi dan juga kepada Mbak Heni. Nah, kali ini saya akan langsung saja mempersilahkan rekan-rekan media untuk bertanya. Sudah ada yang tersambung tentunya kali ini. Kami persilahkan untuk menyebutkan dari media mana, dengan Bapak siapa atau Ibu siapa dan langsung pertanyaannya untuk siapa. Kami persilahkan. Baik, kita masih menunggu. Untuk rekan-rekan media, di sini sudah ada yang tersambung tentunya. Silakan. Apabila mau bertanya kepada KOL atau Pak Sugi atau Mbak Heni kami persilahkan, tapi jangan lupa untuk bisa menyebutkan terlebih dahulu dari media mana dengan siapa namanya. Oke, silakan.
Tentunya kita akan tes audio terlebih dahulu. Rekan-rekan media yang kali ini sudah bertanya atau sudah bergabung bersama kita, silakan untuk di-unmute terlebih dahulu dan langsung saja layangkan pertanyaan. Ini udah pasti pertanyaannya banyak nih ya, Pak Sugi dan juga Mbak Heni. Saya aja Semoga sebagai ya, semoga banyak. sebagai host di Semoga sini banyak. kayaknya wah, pokoknya itu wah deh. Dan mudah-mudahan ini kan bisa dibilang sebagai solusi, betul ya, untuk per dunia eventan ke depannya. Karena kita juga belum tahu kapan sih pandemi ini berakhir, betul begitu ya. Iya. Walaupun sudah ada vaksin, tapi ya kita berdoa tentunya. Baik, kita akan tes terlebih dahulu. Halo, apa kabar sudah ada. Bapak? Dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Oke, kita tes audio dulu Bapak. Halo. Nah, Bapak yang sudah muncul mukanya pakai topi, pakai masker, silahkan langsung. Nah, oke, udah kelihatan Halo. gantengnya. Halo Bapak, dengan siapa, dari media mana Bapak? Saya Fatur Bu dari wartaevent.com. Oh, wartaevent.com Pak Fatur. Silakan, untuk siapa pertanyaannya Pak Fatur? Saya pengen nanya ke Mbak Heni dong. Mbak Heni, silakan. Mbak Hen, Ya. yang pertama kan ini ya, untuk market yang kayak gini ini kan belum terlalu banyak kayak gitu kan ya. Pertanyaannya saya tuh seberapa optimis sih untuk mendrive market yang seperti ini kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terus harganya ini berapaan ya, Mbak ini ya? Gitu aja sih, Baik. terima kasih. Baik, silakan Mbak Hen. Baik, terima kasih Pak Fatur atas pertanyaannya. Kalau ditanya dari segi optimis, kami dari pihak NES Virtual Convention Center di sini sangat merasa optimis sih, karena memang selain daripada, maksudnya dengan kondisi yang ada sekarang memang sangat apa ya, kita memang dipaksa gitu ya untuk udah semua dilakukan dari rumah saja gitu. Sangat optimis dan juga kalau dari kami sendiri melihat, maksudnya seperti yang sudah dijelaskan dari Bapak Edi tadi ya, kalau memang Indonesia sendiri untuk dari teknologi memang masih kita tahu gitu sedikit tertinggal gitu ya dengan negara-negara lain. Nah, saya berharapnya dengan hadirnya NVCC di tengah-tengah masyarakat, mungkin juga bisa menginspirasi semua pekerja-pekerja event yang lain, mungkin untuk bisa membuat hal yang lebih lagi atau apa ya, memang menjadi inspirasi gitu. Kayak gitu, Pak. Nah, kalau dari untuk segi harga sendiri, to be honestly memang untuk yang case kasus yang tadi, kami memang belum membuat untuk perkiraan harganya berapa, karena memang untuk setiap event itu pasti akan berbeda, Pak, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan desain yang dipilih, sesuai dengan ukuran yang digunakan gitu, dan juga seberapa banyak materi-materi yang ingin ditampilkan. Nah, karena berangkat dari situ, makanya kalau untuk dari segi harga memang kita belum ada harga yang pasti tidak akan ada harga yang fix gitunya, harga price-nya yang fix. Karena memang kita melihat lagi dari perkiraan kebutuhannya, kemudian baru kita bisa mengira-ngira nanti angkanya di angka berapa. Seperti itu Pak Fatur. Baik, begitu ya jawabannya dari Mbak Heni untuk Pak Fatur. Jadi kalau misalnya untuk harga nanti dibicarakan lagi gitu ya Mbak Heni Ya, ya? bisa mungkin diisi dulu Betul, formnya yang kebutuhannya tadi, apa saja. planningnya betul. Oke, begitu ya Pak Fatur dari wartaevent.com. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya untuk penanya selanjutnya yang kali ini telah tergabung rekan media, kami persilahkan untuk langsung saja di Halo. unmute. Nah, ada suaranya. Dengan Bapak siapa dan dari media mana? Silakan Pak. Saya Fikri dari Tempo ya Mbak. Pak Fikri dari Tempo, untuk bertanya ke siapa nih? Mungkin saya pertanyaannya dikhususkan untuk Pak Tio nih sebagai Oh, Pak Tio. Nah, Mas Tio silakan. Tio. Monggo Pak Fikri. Ini juga untuk net virtualnya. Pak Tio, ini kan kalau dari tanggapannya Pak Tio tadi, mungkin apakah ada tambahan dari pertanyaan yang akan saya tanyakan? Tentunya pihak net virtual ini sudah
menganalisa ya dari segi STP atau paritas dari sinet virtualnya. Nah, pertanyaan saya itu apakah sudah masuk ke dalam kategori user friendly untuk web dari Nets Virtual ini, sehingga ketika ada orang awam yang memang belum pernah menggunakan fasilitas yang disediakan si Nets Virtual ini akan bisa langsung menggunakan gitu. Mungkin itu Pak Tio. Oke, terima kasih Mas Fikri dari Tempo ya, Mas ya. Ya, mungkin kalau dari saya sebagai pekerja seni, kemudian saya juga sering buat event, saya suka datang ke event, atau saya melihat tadi bagaimana penjelasan dari Pak Sugi dan Bu Heni, ini sangat jelas sekali. Bahkan kalau kita kelewat atau terlewat penjelasan dari beliau, bisa kita lihat dari tutorial ya. Tutorial tadi sepertinya ada dipersiapkan oleh Nets Virtual. Jadi, apalagi sekarang Mas Fikri, saya melihat bahwa generasi milenial saat ini, bahkan anak saya yang usianya 12-13 tahun saja, apa-apa lihat di YouTube tutorial. Jadi sepertinya tutorial itu sangat penting sekali untuk generasi milenial atau masyarakat saat ini. Meskipun tadi Pak Edi atau Pak Andri katakan memang tidak semua masyarakat kita menguasai teknologi. Tapi mau tidak mau, dengan keadaan seperti ini, kita harus mengikuti zaman. Mau tidak mau, orang tua atau generasi tahun 80-an atau 90-an yang saat ini masih berkecimpung di bidang event, mau tidak mau harus mengikuti generasi milenial di tahun 2020 ini yang sudah menggunakan segala macam teknologi. Hanya klik, hanya di rumah, hanya pakai handphone, hanya pakai laptop, semuanya bisa. Seperti yang ditawarkan oleh Nets Virtual, kalau saya tadi lihat, semuanya cukup jelas dari mulai perencanaan event sampai post event, tampaknya sangat-sangat very user friendly. Jadi mungkin saya tambahkan ya, untuk event virtual itu memang tidak segreget kalau kita langsung datang ke event yang sesungguhnya. Mungkin Pak Edi ya sebagai IO sudah tahu betul, kita nonton acara musik, nonton sebuah band besar, tapi kalau virtual kayaknya nggak bisa joget-joget juga, nggak bisa loncat-loncat juga. Tapi ya begitulah kita keadaannya di dunia, saat ini pandemi sudah mendunia. Ini merupakan sebuah solusi yang menurut saya harus diapresiasi setinggi-tingginya dengan teknologi yang cukup luar biasa, dengan penawaran yang sangat baik. Kita lihat ini sebagai salah satu solusi. Kita tidak tahu pandemi ini akan berakhir kapan, meskipun vaksin sudah mulai disuntikan, sudah mulai diberikan kepada nakes dan juga garda terdepan. Tapi kan ini menurut Presiden juga mungkin sampai 2024 ya, masih cukup lama ya. Maksudnya selesai. Kami pun belum tahu sebagai pekerja seni yang menghibur masyarakat, belum tahu dapat kapan divaksin. Jadi menurut saya ini sebuah solusi yang cukup bagus, Mas Fikri, dan juga untuk keluarga besar dari Nets Virtual Convention Center, top, luar biasa, ini pertama kali di dunia menurut saya. Kalau ini berjalan dengan bagus, Terima kasih lagi, terima kasih. marketingnya jalan, ini luar biasa, top. Kami Makasih. sebagai MC juga bisa cepat bekerja kembali dengan event-event yang akan dibuat oleh klien-klien. Nah itu Ya. yang paling penting ya Pak Tio ya. Saya setuju Langsung sebagai dijawab kalau yang sama itu, Pak. MC. Baik, tentunya sekali lagi terima kasih banyak Pak Tio dan juga dari Tempo Pak Fikri ya Pak Fikri, untuk makasih. pertanyaannya. Terima Terima kasih, Pak kasih. Fikri. Baik, kita akan menuju ke penanya berikutnya. Nah, siapa yang sudah bergabung bersama kita silakan untuk halo terlebih dahulu. Halo Bapak atau Halo. Ibu. Nah, dengan Bapak siapa? Dari mana? Halo, saya Pasya dari vakansi.co, Mbak. Pak Pasya dari vakansi.co ya. Silakan pertanyaannya untuk siapa Iya, Pak? Mbak. Satu untuk Mbak Heni sendiri, Mbak. Oke. Ini sebenarnya kan hal yang baru ya di dunia IO di Indonesia sendiri, Mbak. Nah, ini cara berpromosinya sendiri bakal seperti apa dan apa yang akan dilakukannya? Apa yang dilakukan Mbak Heni dan timnya sendiri? NICC ini sendiri gimana cara melakukan strategi promosinya sendiri? Nah, untuk Pak Andri sendiri kan ya. Dan Pak Andri ya. Untuk Pak Andri Ya. ya dari Kementerian Kesehatan. Pak, ini kan biasanya kalau government ini sendiri kan biasanya lebih ke pameran yang konvensional Pak ya. Di masa pandemi gini, Bapak bilang kan salah satu solusi untuk tetap menyelenggarakan event untuk pemerintah tetap menyelenggarakan event secara ini. Gimana
event apa yang bakal coba dilakukan dari Kemenkes, event apa yang mau dicoba dilakukan Kemenkes secara virtual ini sendiri, Pak. Baik, itu saja Pak Fasa. Ya, Mbak. Oke, kami persilakan Mbak Heni terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Fasa dari vakansi.co. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Pasha. Baik, kalau dari untuk rencana-rencana atau step-step selanjutnya yang akan dijalankan oleh NVCC, kita akan membuat beberapa campaign tentunya Pak Pasha. Jadi karena memang ini merupakan hal yang sangat baru mungkin di Indonesia ya. Jadi orang memang masih sangat belum mengenal apa itu virtual event, apa itu virtual venue, seperti apa nanti virtual bentuk eventnya gitu kan. Makanya kita akan coba sering-sering dan rajin-rajin untuk mempresentasikan produk kita, yaitu berupa virtual event venue ini. Kita akan sering-sering mengajak tur lagi keliling-keliling gedung di NVCC biar masyarakat Indonesia juga lebih familiar, bisa merasakan experience yang sama, bisa maju, bisa mundur, kiri kanan, naik turun gitu kan. Sama seperti saat kita berada di gedungnya langsung yang real gitu Pak. Seperti itu. Terima kasih. Baik, itu dia jawabannya Mbak Heni ya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu kepada Bapak Andri. Pak Andri, kami persilahkan. Halo, Pak Andri. Ya. Nah, terima kasih Pak Pasha pertanyaannya. Memang itu yang memang kita lakukan di tahun sebelumnya itu kan kita di tahun 2020 pun kita sudah melaksanakan sebenarnya. Ada beberapa kegiatan event-event kita yang menggunakan virtual ya. Yang untuk di tahun 2020 kita waktu itu menggunakan terkait dengan pameran di Hari Kesehatan Nasional. Jadi waktu saat di Hari Kesehatan Nasional itu kita kemarin tahun 2020 kita ada event yang semacam kayak virtual run itu ya, yang lari secara virtual gitu. Nah itu memang sebenarnya sudah kita laksanakan Pak di tahun-tahun sebelum di tahun 2020 ya, di saat pandemi. Dan memang di tahun kemarin itu tahun 2020 juga kita ada kegiatan yang namanya yang peringatan Hari Kesehatan Nasional itu juga kita lakukan secara virtual. Dan memang kita lakukan secara virtualnya mungkin konsepnya sedikit berbeda ya seperti yang ditawarkan NVCC ini. Ya mungkin kita masih berlakunya seperti semacam kayak event daring dan mungkin itu nanti di kita juga terkait event-event seperti itu kita ada namanya sendiri bironya, ada Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dan ada Pusat Data dan Informasi. Nah dia yang nanti akan support terkait dengan misalnya terkait dengan informasi kepada masyarakatnya, terus nanti belum lagi untuk dukungan dari server dan tadi kan Mas Tio juga menyampaikan bahwa memang untuk event-event seperti ini kan kita perlu bandwidth ya, ataupun misalnya perlu internet yang cukup. Nah, memang selain itu Pak, kita juga pernah ada kegiatan namanya pameran pendidikan kesehatan. Nah, itu melibatkan politeknik kesehatan, mereka buka booth. Nah, waktu secara offline itu kita melaksanakannya di Balai Kartini ya, atau biasanya kita kalau nggak di Balai Kartini dengan kapasitas yang besar, kita pakai di AIS BSD. Dan itu memang dengan kondisi seperti ini itu mungkin yang kalau kita lihat dari anggaran yang di tahun sekarang, kemungkinan pun kalau melihat kondisi pandemi saat ini itu nanti bisa dilaksanakan secara virtual. Nah, tapi konsepnya nanti seperti apa virtualnya itu yang nanti yang masih perlu kita pikirkan. Apakah misalnya seperti yang ditawarkan NVCC, memang untuk event-event di Kemenkes yang skala besar itu memang kita melibatkan seluruh Indonesia Pak, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah ini yang makanya yang kita sambut baik dari NVCC ini yang kita sambut dengan cukup baik ya, mudah-mudahan bisa membantu event-event kita di Kementerian Kesehatan. Mungkin gitu Pak Pasha. Ya, Mbak Heni. Baik, terima kasih banyak Pak Andri dan juga Mbak Heni. Terima kasih juga Pak Pasha dari vakansi.co untuk pertanyaannya Bapak. Terima kasih Pak Pasha. Baik, kita akan langsung menuju ke pertanyaan berikutnya. Silahkan untuk rekan media, apabila ada pertanyaan langsung saja. Saya mau dengar suara halonya. Halo. Halo, nah, wah ini suara perempuan nih ya. Silakan Ibu, dengan Ibu siapa dan dari media mana? Dengan Bonita dari Venue Magazine. Bonita Ningsih dari venuemagazine.com. Silakan pertanyaannya. Selamat sore. Kalau Pak Sugi, boleh? Oh, untuk Pak Sugi, silakan. Oh iya, Oke. akhirnya. Ya Pak, ini kan selama pandemi ini kan
sebenarnya sudah banyak event yang digelar secara virtual dan menggunakan tampilan 3D juga nih, Pak. Dan Iya. tapi ya memang platformnya dibuat saat event itu aja gitu, tapi sekarang di saat NES virtual ini masuk gitu, Pak, terus alasannya apa sih, Pak? Kenapa nggak buat by order aja sih, Pak? Yang Oke. platform khusus virtual event virtual itu kenapa enggak hanya dibuat pas by order aja, pas ada event aja baru dibuat. Dan pertanyaan kedua adalah target utama dari, NES virtual ini siapa sih, Pak? Target Oke. utamanya. Oke, terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Silahkan Pak Sugi. Oke, untuk kenapanya itu sebetulnya saya bisa simpulkan itu jadi, begini, kita dulunya juga udah bikin yang by order. Jadi, salah satu project kita itu adalah, eee, MGEI, itu Masyarakat Geologikal Indonesia kalau nggak salah. Oh, Geologi Ekonomi Indonesia, terus kemudian, XL, sebagai provider, GSM gitu ya, internet, telekomunikasi, itu juga kita udah buatin, website, event, seperti yang biasanya yang udah berjalan sekarang ini. Cuman kendalanya pada waktu mau bikin, website yang ada experience-nya, baik 3D web maupun yang 360. Tadi kan kita amazed with 360-nya ya. Jadi ada yang 3D web, jadi, nggak perlu belok kanan, belok kiri, cukup per halaman gitu, terus di halaman tersebut ada button-button-nya juga sama dengan yang 360, tapi nggak perlu belok kanan kiri gitu, itu yang 3D web. Nah, yang 3D web ini kita udah bikinin gitu ya, tapi kan tetap venue-nya mesti ada. Terus kemudian, desain panggungnya mesti ada, desain booth-nya mesti ada. Nah itu yang takes time, makan waktu lama. Nah, semisal kalau misalnya itu kita bisa hilangkan, kita bikin venue, terus kita taruh di website itu pilihan-pilihan, booth yang udah kita siapkan gitu ya. Sementara sih masih 3 ya, nantinya, semoga bisa makin lama makin banyak gitu ya. Eee, nah, habis itu kan ketemu kendala seperti itu kalau misalnya kita bisa pangkas itu. Pangkas pertama, kita bisa free-kan biaya, booth-nya, biaya properti, desain properti untuk misalnya panggung gitu, atau helpdesk, atau apapun deh. Jadinya free, free artinya udah pangkas biaya, jadi lebih murah gitu. Jadi pertama lebih cepat, kita nggak perlu bikin desainnya, terus kemudian lebih mudah, karena display barangnya itu maksudnya display desain-desainnya udah diterakan gitu, ditampilkan, tinggal dipilih. Setelah dipilih kita tinggal taruh dan itu free, desainnya free. Desain bikin venue-nya free, desain bikin booth-nya free. Jadi murah. Nah, kita harap jadi solusi. Karena kalau dulu nih waktu saya bikin yang, website kemarin itu harus ada biaya yang bikin venue-nya, desain venue-nya, itu jadi lebih mahal begitu. Itu. Untuk, pertanyaan kedua, target market-nya adalah penyelenggara event, itu baik government, corporate, terus komunitas yang, mengadakan biasanya skalanya itu udah konvensi dan eksibisi. Kenapa? Karena biasanya di event tersebut, ragamnya udah banyak. Jadi perlu ada misalnya ya, mau ada foto booth contoh, foto booth di foyer, nanti mau foto lewat webcam, itu kita lagi develop, ada foto booth seperti itu, terus contoh ada game untuk interaktif dengan, pengunjung, jadi pengunjung serasa main game di event juga, kayak gitu. Nah, untuk penyelenggara event yang, perlu event-nya itu adalah ragamnya cukup banyak, ada game, ada interaksi, terus kemudian ada breakout room untuk kelas-kelas, terus kemudian untuk, apa ya,
ruangannya lebih dari satu, seperti itu. Sehingga pengunjung bisa experience ke ruangan lain, tanpa harus, ngerasain saya mesti log out dulu dari link Zoom ini, terus kemudian pindah ke ini, nyari linknya yang mana. Jadi lebih mudah, lebih lebih user friendly gitu loh. Seperti itu target market kita, Bu Bonita. Baik. Oh, mau Oh, nyana satu satu lagi lagi? ya? Bonus, silakan. Boleh Bu Bonita. Bentar, Boleh, sebentar, di-unmute. kita unmute terlebih Oke. dahulu. Nah, silakan. Oke, sudah. Yang terakhir nih untuk target penjualannya dalam sebulan ada target mau mengadakan berapa kegiatan di virtual event itu? Oke, to be honest, kita belum kepikir itu, karena sebetulnya untuk kita bikinin website event, on progress masih ada satu yang running. Jadi sepertinya tiap bulan itu kalau misalnya 14 hari ya, prosesnya si NVCC itu kita targetin minimal 2. Tapi karena timnya kita udah provide untuk, bisa kali 2-nya. Jadi kalau misalnya sampai target ada 4 itu pun kita masih capable sih di dalam 1 bulan itu. Begitu Bu Baik, Bonita. begitu ya? Iya. Sama-sama Bu Bonita. Baik, itulah dia Ibu Bonita dari venuemax.com. Baik, silakan untuk pertanyaan berikutnya. Rekan media yang apabila sudah tergabung silakan untuk bilang halo. Halo? Halo, Nah, dengan Bapak siapa? Agus dari Marketplace. Pak Agus dari Marketplace. Pertanyaannya untuk siapa, Pak? Buat Pak Edi. Untuk Pak Edi. Oke, silahkan Pak Agus. Iya, mau tanya nih Pak, ini kan buat penyelenggaraan suatu event itu kan biasanya agak kompleks, agak rumit ya. Dan event itu divirtualkan sekarang. Apa event virtual yang diselenggarakan NES ini nanti sudah memenuhi kebutuhan buat penyelenggaraan event virtual? Apa ada di virtual itu sendiri ada perizinan macam-macam itu kayak atau semacamnya kayak gitu gimana sih? Silakan Pak Edi. Ya, makasih. Ya, jadi virtual event dari sisi untuk penyelenggaraannya, kalau saya amati adalah kita banyak memangkas hal-hal yang sifatnya dulu kita harus lakukan. Jadi kondisi-kondisi seperti kita harus misalkan survei venue itu udah tidak dilakukan, terus kita misalkan untuk izin keramaian karena ini menyangkut karena semua tidak ada kerumunan dan sebagainya. Ini sejauh yang saya tahu ini kita lakukan selama tidak melanggar norma-norma tentang SARA misalkan, itu pastinya itu sangat-sangat tidak kita lakukan. Jadi lebih simpel. Jadi lebih ke masalah dari klien yang kita mintakan adalah brief yang jelas. Brief yang jelas menyangkut misalkan karena ini kita kan membuat sebuah media yang terangkum dalam sisi virtual itu menyangkut space. Nah, space ini sangat-sangat tergantung dari apa yang kita brief dari klien. Misalkan klien contoh kalau namanya virtual offline event, misalkan kita ngomong bicara di J-Expo atau BSD, kita udah tahu nih kapasitas pameran kita dengan target partisipan pengunjung, itu kita tahu. Tapi dengan kalau offline itu kan kita boleh dibilang membebaskan sebebas-bebasnya untuk traffic orang masuk misalkan. Itu yang utama nih. Jadi kalau virtual event yang utama adalah penyelenggara harus tahu dulu target dari si klien berapa partisipan. Partisipan ini adalah yang login, yang sign in. Itu yang penting, karena kita harus membuat space, perkiraan space. Karena namanya perkiraan space ini nantinya tentunya menyangkut masalah biaya, pengajuan biaya yang kita anggarkan ke klien. Itu yang harus kita klien dulu. Misalkan klien bilang, partisipan saya targetnya sekitar, misalkan seminggu acara, perharinya misalkan 2.000 orang. Ya sudah, kita buatkan space dengan bisa memadai untuk 2.000 orang multi user. Ini yang terjadi adalah multi user, orang semua login di aplikasi itu atau di web itu.
Nah, dengan space yang kita siapkan, itu akan mengurangi atau menghilangkan terjadinya misalkan kalau bahasa awamnya loading, jadi apa namanya, terhambat namanya, prosesnya dan sebagainya. Jadi penyelenggara khususnya ini akan menyiapkan space-nya yang memang memperkirakan dengan 2.000 orang itu mungkin akan kita spare untuk apa. Nah, mungkin sama-sama tahu mungkin dari pihak NICC juga adalah kalau servernya nanti database-nya di-save atau disimpan pakai apa, cloud-nya pakai apa, itu ada sifatnya memang bisa automatically, misalkan di ordernya untuk 5.000 dulu gitu ya. Ternyata membludak nih, nah ini anaknya teknologi. Di sistem di cloud itu bisa namanya automatically, langsung bisa dia scale up tuh maksudnya langsung ke 10.000 misalkan. Nah, itu biaya akan muncul lagi tuh. Nah, jadi memang harus cermat untuk mencermati namanya biaya tadi. Makanya saya nggak heran Pak Sugi atau Bu Eni juga bilang masalah pembiayaan harus kita pikirkan dulu karena memang dinamisnya sangat tinggi sekali di apa namanya virtual. Jadi menyangkut misalkan space yang tadi saya bilang itu ada harganya bukan lagi rupiah tapi US dollar misalkan. Kalau menggunakan misalkan cloud dari Singapura yang sering kita pakai. Kalau saya sih sering pakai Singapura itu. Nah, kalau mau pakai lokal itu harganya malah yang sejauh yang saya tahu cuma lebih mahal dan apa namanya seperti tidak siap untuk kita gunakan dari sisi penyelenggara event. Mereka customer-nya selama ini adalah bank, misalkan untuk ATM servernya atau call center banknya dan sebagainya itu server lokal yang di kita. Nah, tapi kalau untuk event ya, banyak itu tadi luar. Jadi itu satu masalah brief dari si klien mengenai jumlah peserta partisipan tadi itu harus jelas supaya kita bisa menghitung biaya. Terus kedua nanti pengurangan dari sisi SDM sangat jelas. Paling kalau kita misalkan ada streaming live musik ya. Nah, itu tadi ada apa namanya area yang untuk kegiatan sifatnya di ballroom itu ada main stage. Misalkan klien minta ada hiburan, jadi pas mereka peserta atau partisipan itu masuk ke exhibition itu, mereka bisa lihat pameran, mereka bisa lihat tanya-tanya jawab tentang produknya, terus mereka bisa ikut webinar, misalkan di slot di ruangan mana, terus misalkan ada hiburan gitu ya. Nah, itu juga bekerja event yang terjadi mungkin kita sangat-sangat berkurang juga jadinya hanya di area mana kita buat dengan green screen teknologi sekarang kita bisa buat nanti mungkin lebih tahu IT-nya bagaimana menempatkan seakan-akan di panggung itu ada pengurangan-pengurangan jadi memang dari sisi efisiensi kerja penyelenggara event sangat-sangat simpel kalau virtual sangat-sangat simpel hanya yang bekerja kerasnya adalah bagian untuk yang IT development-nya mereka harus membuat input data membuat desainnya, terus menjaga supaya bandwidth-nya stabil, jangan sampai ada putus connect dan sebagainya. Itu yang terjadi gitu loh. Itu akan lebih simple dari sisi penyelenggara event. Dan itu tadi saya ulangi lagi masalah tadi end user-nya yang penting, jangan sampai bagi para yang sudah menjadi partisipan ini end user-nya merasa karena konten yang berat ini masuk ke mereka, itu sih harus kita pikirkan sama-sama bagaimana daerah mereka, apakah sinyal bagus, apakah menggunakan wifi, atau hanya menggunakan kota mereka sendiri, yang mana sinyal belum tentu semua provider juga aman. Nah, karena ini skupnya, keuntungan kita kan sebenarnya acara kita salah satunya ini bisa worldwide. Kita bisa dengan cloud, kita bisa langsung bikin transfer ke cloud yang mana-mana bisa worldwide program kita bisa atur itu. Misalkan untuk skop Asia Pasifik aja atau apa. Jadi acara kita ini kalau dulu offline hanya untuk kita aja atau skop nasional ya maksimal regional sekarang bisa worldwide. Itu salah satu keuntungannya juga. Gitu sih kurang lebih kalau dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban lengkapnya Bapak Edi dan terima kasih juga untuk pertanyaannya Pak Agus dari Market Plus. Sangat lengkap sih. Sangat lengkap sekali semua sudah Benar-benar terjawab senior ya. event. Baik, tentunya untuk Pak Agus hati-hati di jalan sepertinya sedang menuju ke suatu tempat ya Pak Agus ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Untuk pertanyaannya karena memang waktunya juga sudah terbatas ya Pak Sugi Iya. dan juga Mbak Heni. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan DM mereka masing-masing aja WhatsApp langsung. Oke, tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh KOL dan juga kepada seluruh rekan-rekan media yang telah menyempatkan waktunya tentunya di acara soft opening NES Virtual Convention Center. Sebelum kita tutup acaranya, kita persilakan terlebih dahulu Pak Sugi dan juga Bu Heni untuk memberikan statement terakhir. Singkat saja. Silakan Pak Sugi terlebih dahulu. Oke, kita udah susah payah
berbulan-bulan ini untuk bikin sebuah gedung virtual untuk event gitu ya, yang lengkap, sehingga kita harap ini udah bisa membantu teman-teman semua, buat semua yang pekerja event, semoga ini bisa terbantu gitu ya. Terus kemudian kita bisa kerjasama, kita bisa kolaborasi, buat yang penyelenggara event juga supaya bisa mendapatkan kemudahan di NVCC 360. Itu harapan saya. Semoga bisa mendapatkan kemudahan di NVCC 360. Baik, terima kasih Pak Sugi. Selanjutnya, Bu Heni tinggalkan, silakan. Baik, terima kasih Mbak Di. Kalau dari saya mungkin saya lebih dari sisi, NVCC website-nya sendiri. Jadi memang tadi pada saat penjelasan presentasi sih hanya secara singkat Mbak Di. Jadi kalau memang Bapak dan Ibu sekalian, ingin lebih tahu dan mengenal NVCC bisa langsung buka website-nya karena memang kita sudah, buat itu tempatnya one stop, semua ada di dalam website, penjelasan, desain-desain, kemudian perencanaan event sampai ke, kontak gitu. Nah, nanti kalau misalkan memang ada yang ingin ditanyakan bisa langsung, klik di bagian kontak us, itu ada icon WhatsApp di sebelah kiri bawah, itu bisa langsung diklik, nanti langsung tersambung ke nomor official NVCC, tentu saja. Baik, jadi tentunya saya ingatkan sekali lagi, silakan langsung saja dicek sekarang juga websitenya di nvcc360.id. Temukan semua kemudahan untuk virtual event di sana. Tentunya sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang telah bergabung. Terima kasih banyak Pak Sugi dan juga Bu Heni. Terima kasih Mbak Mohon maaf Diana. untuk semua kesalahan. Sekali lagi tentunya kita selalu optimis, mudah-mudahan ke depannya pekerja event dapat lebih baik lagi dan mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Amin. Tentunya Amin. saya Dilestari undur pamit. Terima kasih banyak. Salam sehat dan sampai jumpa. Sampai jumpa.